Halo teman-teman semua, salam berdaya, berkarya, dan bermakna. Perkenalkan, nama saya Indra Kusuma Wardana. Di Rumah Milenial, saya aktif sebagai Ketua Bidang Strategi Maritim Nasional. Dan sedangkan keseharian saya adalah seorang dosen di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina. Sekaligus saat ini saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Hubungan Internasional. Seperti yang kita ketahui, saat ini Indonesia dan juga dunia sedang menghadapi pandemi global yang kita kenal dengan coronavirus, yang menyebabkan nanti akan terjadinya kita bisa terkena penyakit COVID-19. Dan ini merupakan satu fenomena yang sangat luar biasa dan meresahkan bagi kita, tapi kita tetap harus optimis dan kita tetap harus yakin bahwa Indonesia bisa melewati pandemi ini bersama-sama dan kita nantinya bisa beraktivitas seperti biasa. Seperti yang kita ketahui, sejak beberapa minggu ini kita harus melakukan apa yang kita sebut sebagai social distancing untuk membantu pemerintah menghadapi pandemi global tersebut, di mana saya juga dari tempat bekerja saya menetapkan kebijakan bahwa saya harus melakukan work from home atau bekerja di rumah. Dan ini merupakan suatu hal yang unik dan sangat menantang juga bagi saya, meskipun sebenarnya kalau semua dibilang sebagai seorang dosen bekerja dari rumah itu bukan suatu hal yang baru, dimana melakukan perkuliahan ataupun melaksanakan di dalam perguruan tinggi ya, dimana di situ ada penelitian, pengajaran dan pengabdian masyarakat, itu bisa dari mana saja. Tapi ketika kita harus mengisolasi diri di rumah, saya ulangi, tentu banyak sekali hal-hal yang harus kita sesuaikan, termasuk aktivitas kita, karena beberapa juga berpikir bahwa wah, kalau saya work from home ini artinya saya libur. Sebenarnya nggak demikian, teman-teman. Kita tetap harus bisa produktif dalam kesehariannya, karena tanggung jawab yang harus kita emban, terutama bagi saya sendiri sebagai seorang dosen, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus terus berjalan, dan itu tetap menjadi satu keharusan buat saya untuk bisa memastikan bahwa pekerjaan saya tidak ada yang tertinggal meskipun saya bekerja di rumah. Jadi apa sih sebenarnya yang saya kerjakan di rumah ketika dalam masa-masa pandemi ini? Banyak. Sebenarnya dalam berbagai macam situasi, kita mungkin ketika melihat wah, di luar sana lagi ada pandemi nih, saya takut kemana-mana, dan kemudian akhirnya kita malas beraktivitas. Tapi sebenarnya ketika kita melihat kondisi ini, juga ada suatu hal yang bisa kita lihat, di mana ada sisi positif dari kejadian ini. Seperti yang saya alami ketika saya mengalami tantangan untuk bisa melakukan work from home, yaitu bekerja di rumah sebagai bentuk social distancing. Maka tentu hal yang pertama saya pastikan bisa saya selesaikan adalah tanggung jawab saya sebagai dosen dan juga sebagai ketua program studi di tempat saya bekerja, di mana di situ akan bermacam-macam. Saya selaku dosen harus melaksanakan kuliah online jarak jauh, di mana saya harus memberikan materi secara jarak jauh kepada mahasiswa-mahasiswa saya, menjalankan kelas-kelas yang saya ajar setiap harinya gitu. Terus kemudian juga saya harus turut mengawasi jalannya perkuliahan di program studi yang saya pimpin di Universitas Pertamina, karena ini merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang pekerja dan juga seorang profesional yang bertanggung jawab dalam kaitan pekerjaan yang saya cintai dan saya banggakan, yaitu dosen. Kemudian apalagi, sebenarnya untuk saya sendiri bisa bekerja dari rumah ini juga suatu hal yang sangat menyenangkan. Kenapa? Karena saya jadi memiliki waktu untuk sendiri lebih banyak. Saya bisa sendiri di ruangan kerja saya, seperti yang tempatnya saya sekarang ini ada di ruangan kerja saya bersama buku-buku saya, di mana di situ saya bisa menjalani hobi saya untuk menghasilkan tulisan-tulisan karya intelektual, terutama di bidang keamanan maritim, yaitu bidang yang saya tekuni sejak saya kuliah S1, S2, dan S3. Dan ini menjadi menarik. Ternyata ketika hampir 2 minggu ini saya bekerja dari rumah, justru banyak sekali tulisan-tulisan yang sudah siap untuk bisa dipublikasi, dan saat ini sudah saya submit ke berbagai macam jurnal, termasuk jurnal internasional. Dan tentunya ini tidak bisa saya dapatkan kalau seandainya saya bekerja di
kantor di kampus, karena pasti akan banyak sekali distraksi dari pekerjaan saya sehari-hari, dan saya tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkan hal tersebut. Selain itu, selain saya bisa melakukan pekerjaan saya sehari-hari, tanggung jawab saya sehari-hari sebagai seorang profesional, dan juga hobi saya menulis dan menghasilkan artikel ataupun buku-buku yang bisa dikonsumsi sebagai bentuk karya intelektual saya juga menyadari bahwa ternyata dengan saya work from home ini, saya bisa punya lebih banyak waktu dengan keluarga di rumah, dengan anak saya, dengan istri saya, dan ini merupakan suatu blessing tersendiri. Kenapa? Karena ketika di keseharian saya, bisa dikatakan waktu itu sangat jarang bisa, saya sangat jarang bisa memiliki waktu dengan keluarga, karena tentu kita memiliki kesibukan, dan kesibukan itu harus terus berjalan ya. Saya harus datang ke kampus, ke kantor, terus kemudian nanti mungkin ada undangan ke mana lagi, harus bertemu dengan orang ini itu. Jadi pekerjaan yang begitu banyak sehingga waktu untuk keluarga itu bisa dikatakan sangat jarang untuk bisa saya nikmati. Nah, dengan saya bekerja dari rumah, saya jadi lebih punya banyak waktu untuk bisa melihat anak saya bermain, kemudian saya juga bisa berdiskusi dengan dia, kemudian saya bisa meluangkan waktu dengan istri saya juga. Istilahnya keluarga itu menjadi semakin didekatkan dengan peristiwa ini, dan saya harap teman-teman juga merasakan itu sih. Dan dengan saya work from home, saya juga jadi lebih menghargai bahwa tempat saya bekerja, tempat saya berkarya, beraktivitas, terus kemudian waktu untuk bisa bertemu dengan teman-teman di luar, ketika selama ini mungkin saya banyak berdiskusi dengan Mas Tovan di Rumah Milenial, berjumpa di berbagai macam occasion ya, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga sekali, dan saya sangat merindukan itu ketika saya bisa bercengkrama, bertemu dengan teman-teman saya di luar sana, terus kemudian mungkin menghadiri berbagai macam acara yang di tempat tersebut saya bisa banyak belajar, karena saya yakin saya adalah seorang pembelajar seumur hidup yang mandiri, dan itu tentu saat ini bukan berarti saya tidak belajar, saya tetap belajar, tapi dengan belajar dengan cara yang berbeda, dimana proses belajar, tempat dimana saya bisa belajar dari orang lain, dari teman-teman saya, dari kolega-kolega saya saat ini mungkin sangat terbatas karena saya harus ada di rumah. Tapi it's okay, saya yakin bahwa ini semua akan terlalui, one way or another. The only thing that we should have faith bahwa pemerintah itu sedang bekerja sekeras mungkin untuk menghadapi ini dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang kita miliki sebagai sebuah negara kepulauan. Dan saya juga yakin bahwa kita sebagai generasi muda harus punya optimisme, jangan sampai panik, cemas, atau takut. Yang penting kita semua aman, kita selalu sehat, kita jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa ada satu kebiasaan baru yang saya kerjakan ketika saya ada dalam masa work from home ini, yaitu setiap jam 10 siang saya itu berjemur, karena itu bagian saya membaca dan saya mendengar bahwa itu sangat bagus untuk kita, yaitu vitamin D dari sinar matahari itu sangat bagus bagi metabolisme tubuh kita, dan juga itu bisa menjadi penghalau untuk virus corona tersebut bisa masuk ke dalam sistem imun kita. Jadi itu satu kebiasaan yang menarik, dan di situ saya bisa berkeringat, terus kemudian sambil saya ya melihat suasana di sekitar yang begitu lengang ya, karena pada dasarnya semua orang saat ini pasti sedang melakukan social distancing seperti yang kita lakukan semua. Dan ini menjadi satu kegiatan yang menarik ya, masa-masa yang bisa dikatakan saya sempat berdiskusi dengan teman saya, ada teman saya seorang doktor ilmu lingkungan, dan saya mengatakan seperti ini sama teman saya tersebut, Mas, saya tidak menyangka sepanjang saya hidup bahwa saya akan mengalami masa yang sangat luar biasa seperti yang sekarang kita alami, yaitu masa pandemi global. Bisa dikatakan pandemi global itu suatu kejadian yang kalau teman-teman tahu, suatu fenomena yang mungkin hanya akan terjadi 100 tahun sekali. Jadi kalau kita berbicara sejarah, mungkin pandemi global sebelumnya itu ada di tahun 1920-an pasca Perang Dunia Pertama, di mana di situ ada Spanish flu atau flu Spanyol. Dan ini menjadi suatu
masa yang sangat tepat untuk kita berkontemplasi, melihat hidup kita, melihat tujuan kita, apa yang kita inginkan di dalam hidup ini, apa yang menurut kita itu berharga, terus melihat apa saja yang sudah kita lakukan, sejauh mana daya yang sudah kita lakukan, karya yang sudah kita lakukan, seberapa jauh dan seberapa dalam kita bermakna untuk orang-orang di sekitar kita, untuk negara kita. Dan itu semakin, saya yakin ketika masa ini akan terlewati, baik saya maupun teman-teman semua di rumah milenial dan juga di seluruh Indonesia akan menjadi pribadi yang jauh lebih mencintai lingkungan, jauh lebih mencintai hidup kita, masyarakat di sekitar kita, jauh lebih mencintai negara kita, negara kepulauan yaitu negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan jauh lebih menghargai alam semesta tempat di mana kita hidup. Dan lebih lagi kita juga saya yakin bisa melihat bahwa sebenarnya di masa-masa manusia itu hidup dan sangat terbatas, disitulah kita itu harus bisa berdaya, berkarya, dan bermakna sebaik mungkin untuk sesama, untuk lingkungan kita, untuk negara kita, dan untuk dunia ini. Mungkin itu yang bisa saya sharing, teman-teman. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan semoga teman-teman semua di rumah dilindungi, sehat semuanya, sekeluarga semua, dan mari kita berdoa bersama-sama agar bangsa kita, bangsa Indonesia bisa melewati tantangan pandemi global coronavirus secepat mungkin, dan kita bisa pulih secepat mungkin juga. Sekian, saya Indra Kusumawardana, Ketua Bidang Strategi Maritim Nasional Rumah Milenial. Sampai jumpa di lain kesempatan.